Jadi pameran ini adalah event yang merupakan output dari salah satu mata kuliah kita, mata kuliah Pagelaran Seni dan Budaya, yang mana di event ini kami memamerkan karya-karya anak dari berbagai TK di Jogja. Jadi di mata kuliah ini mahasiswa nanti dituntut untuk bisa memilih salah satu materi yang mengembangkan keterampilan peserta didik anak-anak TK. Tentunya juga itu dari hasil pembimbingan dari mahasiswa. Jadi mau tidak mau mata kuliah ini memang outputnya adalah karya. Halo, selamat malam. Jangan nyentuh. Sudah, oke. Kalau kita bilang bahwa seni itu tidak ada karya, ya bagi saya itu nothing, tidak ada bukti gitu. Jadi setiap mata kuliah saya harapkan mahasiswa dapat merasakan pengalaman estetik langsung gitu. Merasakan gimana cara kolaborasi, kreativitas, komunikasi, melibatkan diri dengan lingkungan pendidikan, karena outputnya mereka juga akan jadi pendidik. Cukup excited juga, terhitung ini acara pertama di Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Yang sebelumnya itu konsepnya berbeda. Konsepnya itu calon pendidik anak usia dini itu hanya membuat karya di depan saya, tidak diimplementasikan langsung di sekolah-sekolah. Saat itu terpikir bahwa gimana cara membuat rasa keterampilan, rasa estetika ini sampai ke anak-anak, gimana caranya. Akhirnya ya mau gak mau saya harus menerjunkan mereka ke sekolah untuk membuat karya. Kalau untuk proses sendiri sebenarnya diawali dengan kami mengajar di beberapa TK yang ada di Jogja. Di TK-TK itu kami mengajar seni rupa, seni tari, dan seni musik. Nah dari situ akhirnya kita bisa mengumpulkan karya-karya anak dan akhirnya bisa memamerkan di acara ini. Saya mengajar di TK Abawojo dan saya dan teman-teman saya disambut baik oleh para guru dan juga anak-anaknya. Kami mengajar seni rupa di Panti Balita Madania yang ada di Maguwoharjo, Sleman. Tema yang saya ambil adalah seni musik, di mana saya harus mempersiapkan dari lagunya, botolnya juga. Botol yang kami pakai itu dari botol bekas, diisi dengan kacang hijau dan beras agar memunculkan suara ketukan pada botol tersebut. Maksud tujuan kami buat seni musik ini yaitu untuk melatih konsentrasi anak, melatih fisik motorik anak, dan juga melatih irama, nada, dan birama anak. Untuk saya sendiri dan kelompok mengambil tema Lautan Harapan. Kenapa kami mengambil tema Lautan Harapan? Karena kami tahu lautan itu kan harapan ya buat semua makhluk hidup yang ada di sekitarnya, yang di dalamnya juga gitu. Jadi gimana caranya gitu kita bisa menjadi harapan bagi semua orang dengan cara
mengelola barang-barang bekas itu untuk bisa melestarikan lingkungan, lebih melestarikan lingkungan sekitarnya gitu. Untuk hadiahnya free ya kakak sekalian, boleh sekali untuk berkunjung. Target pengunjung sendiri tentunya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dan dibuka untuk umum. Dengan cara kita menarik perhatiannya mereka tuh dengan konten-konten yang menarik. Mending datang ke pameran data pagelaran seni dan budaya. Di sana bakal ada seni rupa, seni musik, dan seni tari 3 hari lagi. Jangan lupa datang ke acara pameran data pagelaran seni dan budaya di ruang pertemuan 111 FITK UIN Sunan Kalijaga 2 hari. Kita juga menyebarkan kepada TK-TK, kepada guru-guru yang kami ajar TK-nya untuk menyebarkan tentang event ini gitu. Dan juga tadi ada woro-woro di depan ruangan. Kakak sekalian yang berada di kamar, yang berada di lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan yang berada di pertemuan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Untuk tantangan sendiri tentunya banyak miskom. Sebenarnya lebih banyak di komunikasi dalam mempersiapkan acara ini sendiri gitu. Karena pameran ini adalah event pertama, event besar pertama yang melibatkan TK-TK di luar UIN Sunan Kalijaga sendiri gitu. Jadi tantangannya yang pertama ada di komunikasi itu tadi. Untuk kendala sendiri bagi kami, saya sendiri dan kelompok, itu mungkin dari manajemen waktunya, terus persiapan alat dan bahannya mungkin terbatas, dan penataan hasil karya anak untuk pamerannya itu gimana gitu, semenarik mungkin bagi kami gitu. Bisa dibilang mendadak ya Mbak, jadi persiapan kita itu cukup kerepotan juga. Nah, untuk mengatasinya sendiri, ya itu kita harus bekerja sama satu sama lain, saling menguatkan gitu. Saya senang melihat mereka bisa kolaborasi, bisa mengkoordinir semuanya, bahkan bisa menghasilkan karya dari anak-anak TK, mengundang anak-anak TK ataupun guru-guru dari sekolah. Itu membuat saya bangga saat mampu menunjukkan hasil karya. Di sekolah kami sebenarnya kami membuka banyak juga, tapi kok nggak ada yang mau masuk ke sekolah kami yang banyak gitu. Ya next mungkin bisa pemetaan, aku bilang ya. Saya cukup takjub dengan yang pertama kreativitas dari mahasiswa-mahasiswi PIAUD UIN Sunan Kalijaga sendiri dan kemampuan untuk mengajar kepada anak-anak padahal waktu yang kita punya itu tidak lama gitu. Dan ternyata setelah dilihat hasil-hasil karya dari anak-anak dan pengajar dari mahasiswa PIAUD sendiri itu cukup bagus gitu. Ya, alhamdulillah kesannya menyenangkan sekali bagi kami ya mahasiswa PIAUD, bisa menjadi pengalaman dan pembelajaran yang menyenangkan sekali gitu untuk mengajar seni untuk anak usia dini itu bagaimana gitu. Ditanya harapan gitu. Kalau saya sebagai salah satu dosen seni, harapannya tetap menjadi pembeda. Menjadi pembeda, menjadi yang terunik, menjadikan mata kuliah saya semakin banyak orang melihat gitu, semakin melihat karya-karya dari mahasiswa, semakin banyak membuat pengakuan dari segi karya. Jadi kedepannya pasti akan ada inovasi yang baru. Tidak menutup kemungkinan akan ada inovasi tentang pembuatan karya yang lain, bahkan bisa mendatangkan peserta didik anak-anak TK ke sekolah atau bisa ke kampus begitu. Harapan besar saya semoga di tahun-tahun berikutnya pameran yang diselenggarakan bisa maksimal dari awal sampai akhir dan juga bisa memuaskan para penonton yang melihatnya. Untuk pesannya semoga kedepannya lebih bisa meningkatkan lagi acara seperti ini yang sangat mengapresiasi anak-anak dengan menampilkan karya mereka. Nanti ada foto per kelompok untuk karya. Oke, jangan ada yang keluar-keluar. Makasih.
saya kalau buat mahasiswa PAUD gitu, karena kreativitas itu nomor satu, apalagi sebagai bentuk ekspresi dan cara bermain anak-anak TK, mereka harus mengenal lebih dahulu sih. Mereka harus bisa paham terlebih dahulu sebelum mendampingi peserta didik atau anak-anak itu sendiri. Jadi kedepannya see you next time dengan hal-hal yang baru dan lebih menantang.